sebelumnya itu nunggu diproses dulu sampai agency linknya berubah. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Mohon maaf, saya boleh bertanya? Oh iya, oke. Maaf, saya juga masih beres soalnya. Pak, ini tadi kan dari tanggal 20, 21, saya boleh tahu nggak bulannya? Tanggal 20 submit itu maksudnya tanggal 20 Maret atau 20 Februari di bulan sebelumnya? Ini kita bicara di Maret ini, Pak. Jadi semuanya ini kejadiannya di Maret? Semuanya di bulan Maret, tanggal 20 Maret maksimal submit, diprosesnya tanggal 21 sampai dengan 30 Maret. Level Jadi, berubah di tanggal 1 per 1 tanggal Maret. 1 Maret. Level berubahnya, jadi tanggal 1 Maret berubah, baru submit untuk promosinya tanggal 20 setelah dia udah berubah ya levelnya? Iya, betul. Jadi sebetulnya setelah submit kemudian diproses, maka levelnya itu ya sebetulnya di bulan Maret itu dia sudah berubah. Tetapi di sistemnya baru akan berubah, di agency linknya baru akan berubah setelah prosesnya ini dan ketika dia emang udah capai baru nanti prosesnya dan nanti baru berubah gitu ya di agency. Iya, betul. Oke, thank you. Pak Bayu. Oke, thank you. Teman-teman lain ada pertanyaan? Pak Bayu, OR-nya itu berubahnya kapan? Oh, Pak. Ya, Pak. Untuk ini kan berubahnya kan Maret, tanggal 1 udah berubah. Ya. Untuk perhitungan Ya. perhitungan OR dan lain-lainnya itu udah berubah juga langsung. Maret. Oke, nah ini yang perlu saya jelaskan ya, Pak. Siapa tadi? Pak Yadi. Pak Yadi dan teman-teman yang lain. OR, tolong dicatat ya, OR atas produksi dari direct LP. Direct LP berarti direct teman-teman di tanggal 1 sampai tanggal 20 kalau ada, itu sebetulnya kan sudah dibayarkan ke existing direct leader kan? Betul ya? Betul ya teman-teman ya? Nah, ketika nanti sistem agency linknya sudah berubah di Maret, berubah nih jadi BSM, maka operating tersebut akan dibayarkan ke new leader promoted pada periode pembayaran kompensasi bulan berikutnya. Berarti April ya? Ya, di April nanti pada periode pembayaran kompensasi berikutnya tiba-tiba ada duit tambahan nih. Terus Pak Yadi bingung apa nih? Oh iya, ini ternyata overriding produksi saya atau produksi tim saya di tanggal 1 sampai tanggal 20 di bulan Maret sebelumnya. Tapi kan status saya masih LP karena masih on process. Gitu. Gitu ya, Pak ya? Oke, Pak Wawan. Iya Pak, saya mau konfirmasi aja Pak. Tadi Bapak sebutkan bahwa pengajuan kan baru tanggal 20 Maret ya. Maksimal. Kenapa ya maksimal ya? Kenapa perubahan DSM-nya sudah di tanggal 1 Maret ya? Karena capaiannya itu di Februari cut off-nya. Februari itu kan sebetulnya dia udah tahu bahwa dia terus promosi ya, cuman menunggu. Iya, secara hitam di data politiknya di orang capai di bulan Februari, tapi kan ini kan proses. Udah ya? Oh. Mendorong, mengencourage teman-teman yang sudah eligible untuk
kenapa perlu jadi leader? Balik lagi ke materi saya di awal tadi. Itu Pak ya, jadi nggak otomatis. Baik Pak, makasih Pak Bayu. Siap. Luar biasa loh Pak. Dan ini semangat timnya ini keren. Pak, kalau boleh sering silakan Pak. Siapa tadi mau bertanya? Silakan Pak Edi. Ya. Pak, kalau ini masukin pom pengajuan itu berarti bisa diajukan bulan-bulan berikutnya gitu ya? Ya. Gimana Pak? Pom Ya, pengajuan tadi kan paling maksimal kan Maret tanggal 20 pengajuannya. Kalau misalkan dia tadi submit formnya, betul. submit formnya tadi karena lupa gimana lah, karena ngejar sesuatu terus lupa untuk mengajukan promosi, ternyata baru ingat bulan Mei atau Juni, itu bisa? Ya itu tadi Pak, misalnya waduh udah kelewat nih, ya udah berarti diajukannya di bulan April lupa lagi, ya udah diajukannya bulan Mei, mundur terus. Nah begitu mundur terus udah masuk semester 2, ingat bahwa ketika promosi di semester 2 yang dihitung adalah dari apa tadi? Tuh, dari Januari. Yang dihitung dari Januari. Jadi pencapaian di semester 2 tahun lalu nggak keangkut. Rugi nggak? Saya boleh bilang rugi besar. Kalau yang punya bom di semester 2, banyak yang ngebom di semester 2, rugi nggak keangkut. Gitu Pak. Iya. Siap. Oke. Ada lagi? Pak, saya mau nanya. Tadi kan dibilang kalau dalam proses itu kan Dalam proses itu tiba-tiba hilang. Oke. sorry. Dalam proses pengajuan itu ternyata kan ada closing tuh Pak. Berarti tadi kan dibilang bahwa yang antara proses itu nanti akan bulan depan akan dibayarkan OR-nya. Nah, sedangkan yang bulan perjalanan kemarin kan OR sudah dibayarkan ke leader direct-nya. Apakah itu leader direct clawback atau gimana Pak? Jadi aduh, ini pertanyaan kayak gini ketika saya jawab di beberapa agensi itu langsung kisruh gitu. Waduh gitu. Nggak apa-apa, tapi perlu saya sampaikan bahwa kita tidak menyebutnya, kita bukan menyebut itu di clawback ya, tetapi ketika OR-nya itu sudah dibayarkan ke new promoted-nya di bulan pembayaran kompensasi bulan berikutnya, maka direct leader-nya tadi yang udah terima OR sekian, itu nanti pada saat dia terima OR, misalnya gini, dia punya OR-nya adalah 15 juta gitu kan. Nah 15 juta itu kan akan dibayarkan ke new leader-nya yang di bulan berikutnya. Terus gimana? Nah berarti di bulan berikutnya si direct leader-nya itu kalau dia punya total OR 50 juta, berarti dia hanya terima 35 juta. Jadi kita nggak bisa bilang itu di clawback ya Pak ya. Kalau di clawback itu kan udah dibayarin terus ditarik. Nah itu kan nggak ditarik Pak, hanya saja di periode pembayaran berikutnya dia bisa dibilang minus lah Pak. Dikurangi 15 juta karena itu kan sebetulnya sudah menjadi OR-nya si leader baru. Oh, berarti titipan Pak? Iya. Hah? Gimana? Titipan bukan? Istilahnya titipan bukan? Wah, ada istilah baru lagi nih, dititipkan. Ya, boleh dibilang dititipkan lah, boleh. Iya, karena harta itu kan memang titipan ya. Ya. Tapi saya nggak berani bilang clawback ya, karena clawback itu kan sudah dibayar terus tiba-tiba nanti ditarik gitu kan. Ini kan nggak, tetap dibayarkan, tapi di periode pembayaran kompensasi berikutnya, loh harusnya 50 juta nih total. Kok saya cuma 35 juta? Oh iya, ini kan OR. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau udah urusan perduitan gini nih udah mulai semua ini mantap lah. Halo Pak Bayu. Yes. Pak Bayu, itu kan promosi by pengajuannya. Walaupun di sistem sudah berubah, Pak Kemenolek memberikan
instruksi atau kepada leader directnya untuk bahwa si LP tersebut berhak untuk promosi. Ya, Sehingga dia oke. Nah, Ya, baik. Pertanyaan yang bagus dari siapa tadi? Wawan. Oh, Pak Wawan. Baik, Pak Wawan dan teman-teman semua. Setiap report promotion keluar, saya akan share atau akan update ke teman-teman BDM. Sebelumnya kan berarti ada Hengki, nanti dibantu sama Mbak Puspita ya. Mbak Puspita panggilannya siapa sih kemarin? Om Jerry. Perkenalkan saya. Ya? Upi. Oh ya, Mbak Opi. Ya, kita satu lantai loh ini Mbak Opi, cuman kita belum ketemu ya. Oke. Ya, nanti akan dibantu sama Mbak Opi. Jadi gini teman-teman, setiap kali report promotion keluar, saya akan update nama-namanya. Biasanya saya akan update di meeting dengan teman-teman BDM. Ini nama-namanya udah eligible nih untuk promosi. Nanti boleh ya dibantu untuk diinfokan ke leadernya dulu. Udah bisa dipromosi atau gimana gitu. Jadi dari Manulife kita selalu menginformasikan ini yang sudah yang sudah bisa dipromosikan karena sudah achieve target. Ini yang kurang sedikit lagi. Ini yang kurang 1 GLP dan seterusnya. Nah, nanti saya akan kasih lihat untuk ininya Pak, reportnya nanti di akhir ya. Kita akan melihat model reportnya seperti apa. baik, terima kasih Pak Bayu. Siap, Pak Wawan. Pak Wawan keren loh. Ini profil picture-nya Pak Wawan itu sama istrinya ya, itu ya, bisa kayak gitu. Iya, betul. Cari dulu. Oh, istilahnya yang merah itu dulu Pak, ADS-nya reminder dulu ya. Ya. ADS-nya nanti akan ya, itu sebenarnya namanya ADS ya. Kalau kita namanya BDM. Baru ya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, terakhir teman-teman saya mau menjelaskan satu hal seperti ini. Ini yang tidak kalah penting juga. Nah, tolong dicatat kalau teman-teman sedang ada buku tulis dan alat tulis gitu ya. Contoh. Oh. LPA. Dia punya direct recruit LPB dan LPC. Kelihatan ya, teman-teman ya? Ya. Oke. Nah, LPB ini dia merekrut LPD, LPC merekrut LPA. Oke. Saya rubah warnanya. LPB ya kan? Ini dia sudah punya produksi misalnya 25 juta. Ini 2 case. Ini 30 juta. Ini 3 case. Nah, teman-teman, saya mau sampaikan seperti ini. Yang ini kita sebut sebagai direct recruit. Ini kita sebut sebagai indirect recruit. Jadi kalau si LPA ini mau naik jadi manajer, maka produksi yang akan dihitung adalah produksi direct recruit dan indirect recruit. Loh, tapi kan LPD sama LPA ini tidak direkrut langsung oleh si LPA. Emang boleh itu produksinya dipakai untuk promosi LPA? Boleh. Kenapa? Karena secara ketentuan yang akan dihitung adalah direct recruit dan indirect recruit. Jadi yang bisa dihitung untuk si LPA ini promosi yang mana kalau kayak gitu? Berarti secara FPI 25 juta sama 30 juta dihitung. Terus secara QLP berarti mana? Nah ini kan udah 3 case. Kalau ini kan belum nih yang LPC. LPC kurang 1 case lagi.
Berarti dengan kata lain LPA ini masih kurang 50 juta pribadi, sama totalnya kurang berapa tuh berarti? 35 tambah 30, 55. 300 kurang 55. Baru 245 juta. Jadi dia kurang MPI pribadi 50 juta, kurang MPI tim 245 juta, plus kurang QLP 1. Karena QLP-nya baru LPD. Gitu ya. Jadi yang dihitung adalah direct recruit dan indirect recruit. Oke, sampai di sini. Bertanya. Coba tambahin lagi Pak, LPE itu punya direct lagi LPF coba. Masih dihitung juga ini. Masih kehitungnya kemana? Ke A masih? Iya, jadi kalau si LPI ini mau promosi, ini semuanya dihitung. Oke. Ya. Coba kalau untuk bisa lompat ke BM nggak Pak ya? Aku penasaran dari Nah, BM bentar, ke nanya bentar. BD Pak. Bro Dodi nanya Oke, bentar. bro. Kalau LP-nya ngerekrut organik gimana Mas Bayu? So, misalnya dia kan boleh kan LP itu ngerekrut dari sebelah organik BM misalnya. Itu Ya. untuk produksinya dia nggak? Gimana merekrut organik? Oh, maksudnya dia rekrut langsung jadi LP. No, yang LP ini ngerekrut anggaplah dari merah, tapi posisinya dia si yang direkrut itu BM langsung di sini. Tapi rekrutannya LP gimana tuh? Itu nggak bisa bro. Oh, nggak bisa ya? Enggak, itu gue yang jawab, nggak tahu Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Ya, kalau untuk merekrut organik, jadi dari BSM gitu ya. Jadi si LPH ini merekrut dari luar di BSM gitu ya. Iya. Bisa atau enggak itu maksudnya BSM-nya atau gimana? Bisa kehitung di produksinya dia nggak? Bisa. Boleh nggak sih? Boleh kan sebenarnya? Oke, ini nanti saya cek dulu ya Pak ya, karena ada ketentuan ininya nih. Oke, mohon. Lanjut ke Bro Dodi aja pertanyaannya. Kita later. Ya. Saya bantu jawab aja ya, sekedar yang saya tahu. Mudah-mudahan ini benar ya. Itu dititip dulu, nanti 2 tahun itu baru boleh Bro Denny. Siap. Ya. Siap. Jadi kalau untuk dipakai promo untuk omset BM itu dipakai untuk promosi BM juga oleh LP yang merekrut dia, itu nggak bisa. Oke. Nah, Ya, dia tapi 2 tahun. memang secara ketentuan kalau di Manulife itu kita menghitungnya adalah dari direct LP, direct recruit LP Pak gitu. Jadi untuk BSM sih saya mesti cross check lagi ya biar No worries. Later Ya. aja. Apa? Ya. Lanjut ke Bro Dodi punya pertanyaan Pak Bayu. Ya. Ya, aku penasaran kalau untuk dari BM Pak, bagannya kayak apa Pak? BM ke BD Pak? bagannya tuh bagan gimana? Secara target atau gimana? Ya boleh semuanya deh. Kan masih ada waktu kan ya. Secara target tadi ya 900 juta. Kalau untuk sekarang kita ngomongin yang Direct dan indirectnya Pak. Contoh kalau BM dia BMA punya anak BMB gitu ya. Terus BM sejajar gitu. Katakanlah BMB juga merekrut BMC, apakah produksi BMC bisa dipakai untuk promosi jadi BD Ya. gitu loh. Coba Pak. BSMA ini dia punya tim LP 1 dan BSMB. BSMB ini punya LP namanya LP 2 dan LP 3. Ya, gini dulu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, di Manulife ini untuk promosi BSM to BD, ini si BSM yang promosi ini bisa menggunakan
menggunakan produksi dari unit BSM Junior, tetapi maksimalnya adalah 50% dari target promosi. Clear ya? Jadi misalnya BSMA punya LP1 yang disebut dengan unit itu apa sih? Nah, ini unitnya dia nih. Jadi definisi unit itu gini nih teman-teman. BSM atau BD dia punya LP. Nah, ini unit. Ini unit. Gitu. Beda halnya kalau grup itu BD. BD punya LP, punya BSM. BSM-nya punya LP, punya LP. Nah, ini satu grup. Sedangkan untuk yang saya kotakin hijau, nah ini unitnya dia. Unitnya si BD. Tapi kalau yang lingkaran merah, ini adalah grupnya si BD. Jadi teman-teman mesti bedain dulu antara unit dengan grup. Nah, sekarang kita balik ke sini. Kalau si BSMA ini dia mau promosi jadi BD, maka dia bisa menggunakan produksi dari BSM Junior. Ini BSMB ini saya sebut sebagai BSM Junior. Ini adalah unit BSM Junior, hanya maksimal 50%, Pak. Jadi kalau unit BSM Juniornya ini punya MPI katakanlah misalnya 500 juta, maka yang bisa diangkut cuma berapa? 10. 250 nih. Salah. 450. 50% dari target promosi. Target promosi BSM Oh. ini adalah 900. Oh, bisa sampai 45. Berarti. Jadi maksimal 450 juta. Oke. Oh, Gitu ya. Pak siapa tadi, Pak Dodi? Pak, saya sih bukan itu sih pertanyaannya Pak. Oke, Pak, coba BMB ini dibikin lagi Pak. Aku mau tahu, apakah di posisi BSM bisa berlaku indirect dan indirect juga, gitu loh. Kalau di LP kan tadi cucu itu bisa dibawa. Sekarang Direct coba ya? BSM Pak. BSM ini kita tambah lagi bahkannya Pak. Coba Oke. BSMP ini kasih BSMC ke bawahnya coba supaya clear. Oke, gini. Kalau untuk BSM to BD yang dihitung hanya direct recruit, indirect recruit tidak dihitung. Pertanyaannya Pak Dodi itu ya. Jadi hanya direct recruit saja kalau BSM to BD. Oh ya, jadi clear ya teman-teman ya. Ya. Oke. Thank you Pak. Siap. Tanya saya. Jadi misalnya gini Pak, BSMA punya BSMP, BSMP punya BSMC, tapi BSMP dan C ini tidak kualified untuk promosi BD. Berarti tetap yang terhitung hanya yang B-nya saja maksimal 20, tidak bisa ke bawah ikut untuk produksi sampai 450. Hanya anak saja bro. Kenapa nggak bisa bro? Hanya anak. Boleh diulang Pak Emon? Boleh diulang Pak Emon? Iya, sebetulnya pertanyaan senada dengan konsultan ini Mas. Ini Mas, asumsi saya BSMP ini tidak promosi, cuma BSMP punya BSMC. Itu apakah produksi B dan C ini tidak bisa dikumulasi untuk mencapai 450 juta buat si A promosi BD gitu loh Mas? IA wajib punya produksi unit juga Pak. Iya. Mas saya itu saya paham. Mas saya kan maksimal 450 boleh tuh diambil dari belajar gitu Pak. Total Pak itu Nah. Pak. Jadi dihitungnya nggak per BSM Junior, nggak, total 50%. Betul. Nah, ini kebetulan case-nya bukan BSMB ini punya ke bawah C, tapi B sama C ini masing-masing ke BD gitu loh Pak. Cuman apakah itu Jadi bisa si BSMB sama BSMC ini mau naik jadi BD. bukan yang A Pak. Coba bikin yang kayak kan kayak tadi Pak Bayu lebih clear itu Pak. A B C aja Oke. Pak. B ya. Ya,
Saya ngerti pertanyaannya Pak Emon ini, cuman saya juga mau tahu jawabannya. SMA, BSMA, oke. MC. Ya, ke bawah punya B, Pak. Ke bawah dia punya BSMB, oke. Dia punya C dan C. BSM C, oke. Nah, si B sama C ini nggak fungsi Pak, lebih C. Nah, Nah, cuman B sama C ini kalau di total, anggap aja 450 juta lah. Nah, apakah B dan C ini bisa diakui penuh Pak, atau hanya diakui hanya B-nya saja untuk 450-nya itu gitu Pak? oke. Sip. Sekarang pertanyaan saya buat Pak Emon, BSMC ini BSM juniornya BSMA nggak? Bukan, itu kan indirect Pak, jujur. Ya, jadi yang dihitung hanya unit BSMB-nya saja, Pak. Nanti unit BSMC-nya akan di-take off. Oke. Oke, Pak Bayu, saya tanya Pak. Ya, Pak Bayu, sekarang si BSMA itu punya BSMB yang junior, punya junior juga BSMC. oke, saya back dulu. Berarti gini Pak. Bukan. BSMA ini punya BSMB yang juniornya itu ada dua Pak, sama BSMC. Bukan. Ini BSMC ini rekrutannya si BSMA. Jadi, Oke. BSMB sama BSMC gini Pak. Ya. Nah, kalau seperti itu kan bisa dipakai dua-duanya Pak ya? Iya, ini kan BSM junior nih Pak. Total 450%. Oke. Clear Pak. Kenapa Pak Wawan nggak nanya OA-nya langsung Pak? Itu kalau SMA tadi itu tuh nggak ke bawah aja tuh, ya C itu. Terus cara OR ya, kayaknya Pak, kayaknya ya. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah dari sekian teman-teman yang hadir ini, siapa yang ngejar promosi tahun ini berarti? Iya saya lah Pak, pasti Pak. Pak Yadi, terus Wawan Pak. Kata Pak. Wawan. Oke, Pak Yadi, Pak Wawan, terus Pak Doni. Pak Doni sudah LP atau BSM? BD. Pak Saya BD Pak, saya BD Pak. Pak Dodi, waktu saya dengan ini ke kantor, kita ketemu nggak ya Pak ya? Saya lagi di Sumatera waktu itu Pak Bayu. Maaf Pak. Oh, oke, baik. Ya, berarti Pak Yadi, Pak Wawan, sama Pak Weli. Pak Eli siapa? Pak Eli BSM tuh Pak. Masa nggak bisa BD? Ya, dari LP kan mau ngejar ke BSM. Iya, BD yang bicarain Mas. Oh, ini masyarakat. Oh iya, oke. Pak Bayu mau nanya dong Pak Bayu. Ya, oke. Kalau LP itu 6 bulan nggak ada produksi kena terminate ya Pak Bayu? Kalau LP, Nggak ada produksi 6 bulan. ini ngomongin apa ini? Terminate ya? Iya. Oke. Ketentuan untuk ya ini yang kita sebut sebagai kontrak maintenance ya. Jadi sudah berubah. Jadi misalnya nanti di bulan Juli itu akan dilihat ada satu case atau satu new recruit aktif nggak dari Januari sampai Juni. Kalau ada, aman. Jadi perhitungannya bukan lagi yang 6 bulan enggak ya. Ini sudah disampaikan pasti sama Pak Hengki. Nanti bisa di-refresh lagi sama Pak Hengki ya terkait kontrak maintenance LP ya. Cukup rekrut satu maksudnya. Gimana? Kriteria untuk validasi LP gitu ya. Kalau di bulan kan gini, validasi LP itu di Juli sama Januari Pak. Nah di Juli itu
sampai Juni 2025. Jadi pilihannya itu. Oh, Ya, nanti untuk detailnya nanti detailnya nanti bisa ditanyakan ke Pak Heki ya, karena ini nanti berkaitan juga dengan validasinya si LP ini, terus nanti ininya mesti bayar sekian. Nah, nanti ini Pak Heki sudah sampaikan pasti. Oke, thank you Pak Bayu. Oke. Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu. Dari tadi yang nanya Pak Yadi, Pak Wawan, yang lain. Karena pengen beda Pak. Terus semangat. Apa yang ini BSMA ya, kembali ke pertanyaan belakang. BSMA tadi ngerekrut misalkan sudah punya BSMB dan BSMC. Terus produksinya tadi kan misalkan masing-masing 500 juta BSMB dan BSMC. Dan nanti bisa dipakai 450 naik. Nah ini syarat untuk ini. Hanya syaratnya apa? Apalagi bisa 50% dari target promosi Pak. Target promosi ke PD kan 900. Nah, syarat ininya hanya 400. untuk BS ya? MA-nya syaratnya apa lagi Pak? Kalau misalkan dia produksi berapa minimalnya? Produksi 900 juta sama 4 ULP. Kan ininya yang 900 juta dari bawah kan? Total Dapat ya total kan ini 450 yang BSMB 450 juta dari BSMC jadi 900 kan? Betul Pak? Bentar. Saya balik ke slide saya aja deh. Oke. Ini ya, nanti materinya saya sharing ya nanti ya lewat Heki ya Pak Dani ya. Yes, thank you, Mas Bayu. Oke, ini targetnya nih Pak, punten. Kelihatan nggak ya? Nah ini targetnya nih Pak, 900 juta plus 4 QLP. Tapi 4 QLP ini minimal harus ada 2 QLP dari unitnya dia sendiri. Harus ada dari unitnya dia sendiri minimal kedua. Misalnya BSMA mau promosi jadi PD. BSMA dia punya BSMB. Terus BSMB ini punya 4 QLP. Nah 4-4-nya itu nggak bisa dipakai Pak. Jadi hanya berapa yang dipakai? Hanya 2. Jadi 2 wajib dari direct unitnya dia. Betul. Pak Jadi, Pak Bayu ya. Saya mau memperjelas mungkin maksud dari Pak Yadi. Ini coba ke gambaran tadi Pak. Ya ini maksudnya yang tadi Pak yang BSM punya rekrutan BSMB dan BSMC. Nah yang BSMB dan C ini produksinya tadi kan misalkan masing-masing 500, sudah nyampe 500. Ternyata dia nggak nyampe nggak nyampe 900, artinya nggak naik promosi. Nah kan tadi bisa dipakai 50%, berarti 450 juta tambah 40 juta udah 900. Syaratnya Enggak Pak, total Pak, total Oh. semua BSM junior 50% Pak. Jadi bukan BSMB 50%, BSMC 50%, enggak Pak. Oh, jadi misalkan kalau misalkan masing-masing 500 Ya tetap yang hanya bisa diambil tetap hanya 450 juta. Oh, 40 juta dari misalkan yang dari B 2,5, dari ini 200 itu. Ya, jadi Manulife tidak akan melihat dari sini 450, dari sini 450, enggak. Pokoknya total kalau dia punya BSM junior, total yang bisa diangkut hanya 450 juta maksimal. Dah gitu. Berarti yang BSMA harus minimalnya 450 juga gitu. Wajib dong Pak, betul. Ya, siap. Oke, jelas. Pak, saya cuma mau nanya, BSM itu apa sih Pak? Ya. Kepanjangannya apa Pak? Ya. Ya saya maaf,
mau nanya. BSM itu kepanjangannya apa ya? Soalnya tulisannya itu Business Manager, S itu apa ya? Iya, BSM itu Business Manager, Pak. S-nya itu kan BS itu kan bisnis. Oh, gitu. Nyempil S kecil itu ya? Ya, BSM, Pak. S-nya kecil, Pak. Oh gitu. Bank Syariah Mandiri bukan ya? Hah? Bukan Bank Syariah Mandiri bukan gitu. Bukan, Pak. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Luar biasa ya. Ini dari jam 3, nggak kerasa loh ini Pak Dani ya. Oke, saya rasa dari saya cukup sekian. Kalau tidak ada lagi, nanti kalau ada pertanyaan, feel free boleh tanya lewat Mbak Upi atau lewat saya juga boleh, monggo, bebas. Tetapi harapan saya adalah semoga setelah sesi ini nanti teman-teman yang sudah eligible untuk promosi gitu ya, nanti datanya akan kita share melalui PDF. Nanti teman-teman bisa cek, oh saya udah bisa nih promosi nih. Nah nanti tinggal di submit formnya untuk promosi. Terus yang kurang-kurang tinggal dicek nanti, wah saya secara EP udah achieve nih, kurang 1 QLP. Berarti saya mesti kejar 1 QLP supaya saya bisa promosi di semester ini. Kenapa? Karena pencapaian di semester 2 tahun lalu masih kehitung. Itu saja teman-teman dari saya. Sukses selalu untuk teman-teman di Starlight dan semangat pagi. Saya kembalikan kepada Oke. Ya, thank you Mas Bayu, thank you Mbak Upi, thank you Bro Hengki atas kesempatan mengajar kita semua. Ya, saya rasa udah ya, semua teman-teman banyak pelajaran yang kita dapat pada hari ini. Semoga kita ilmu-ilmunya bisa kita dapat, kita gunakan supaya kita bisa bertumbuh, bertambah sukses di lapangan. Ya wes, dah, thank you semua. Sampai jumpa di meeting berikutnya. Thank you semua. Kita lihat ya. Thank you semua. Thank you Pak Den.